Alhamdulillah, Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wal din. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, fahuwa asdaqul qa'ilin. Ba'da na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul hal yastawi alladziina ya'lamuuna wal ladziina laa ya'lamuun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fid-din. Wa qala asy-sya'iru fil 'ilmi ta'allam falaysa al-mar'u yuladu 'aliman. Waqala aydan uktubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada malam Selasa ini seperti mana biasa kita semua hadir di majelis ilmu, majelis pengajian ini, majelis ta'lim ini, untuk belajar mendalami agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan dengan dia Allah menjadikan kita orang-orang yang faqih di dalam agama. Salah satu di antara nikmat yang besar yang Allah berikan kepada seseorang itu adalah apabila Allah menjadikan dia paham dengan ajaran agamanya. Dan itu jauh lebih lagi ketika dia bisa mengamalkan ajaran Islam ini dengan baik. Segala sesuatu di dalam ajaran kita yang bersifat ubudiyah itu punya aturan, punya tata cara, punya hukum. Maka kita dalam beribadah pun tidak sekedar beribadah, tetapi beribadah yang kita lakukan tentu sesuai dengan tuntutan dan tuntunan daripada ajaran yang dibawa, yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian seperti yang disampaikan oleh Allah dalam Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Atiullaha wa atiur Rasul. Taat kepada Allah dan taat kepada Rasul. Dan dalam ayatnya Allah Ta'ala berfirman, wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa saja yang datang kepada kalian dari Rasulnya, dari Nabi Muhammad SAW, fakhudhuhu, maka ambillah, amalkanlah. Wa ma nahakum anhu fantahu, dan apa saja yang datang dari beliau berupa larangan, maka tinggalkanlah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala diperkenankan hadir di majlis ini. Mudah-mudahan ini menjadi jalan ibadah bagi kita untuk memperoleh ganjaran-ganjaran yang besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baiklah para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kita sudah sampaikan kemarin bahwa ada beberapa hal yang mewajibkan kita mandi. Kita sudah bahas, yaitu diantaranya ada satu tashtari fi rijal wal nisa wa hiya dukhulul hasyafati fi farji wa khurujil mani wal maut wa thalathun taqtasu biha nisa wa hiya al-haid wal nifas wal wiladah. Ada 6 hal yang mewajibkan seseorang itu mandi wajib maksudnya. Yang pertama adalah ketika yang pertama ada tiga itu terkait
persekutuan antara laki-laki dan perempuan, maksudnya sama-sama berlaku untuk laki-laki maupun perempuan, yaitu memasukkan faraj ke dalam kemaluan perempuan, kemudian atau berhubungan intim, kemudian yang kedua keluar mani, baik disengaja maupun tidak disengaja, ya seperti bermimpi atau onani, dan yang ketiga adalah meninggal dunia, maka dia wajib untuk dimandikan. Kemudian salah satu takhtassu fihi, takhtassu bihan nisa, dan tiga itu khusus untuk wanita adalah misalnya, bukan misalnya, diantaranya adalah al-haid, haid, karena tidak ada laki-laki yang haid, perempuan, wan nifas, dan juga mengeluarkan darah nifas, dan yang ketiga wiladah, yaitu ketika seseorang telah selesai melahirkan, yaitu darah wiladah. Baik. Kita sudah bahas kemarin ya tentang wajibnya mandi ketika terjadi ya hubungan antara wanita dan lelaki dan seterusnya, ya, walaupun dia dengan seperti homoseksual dan sebagainya, tetap wajib mandi. Ada satu dalil yang datang juga, tapi ini dinasakh, ya, dimansukh itu dihapuskan dengan hadis yang datang berikutnya, itu namanya nasih mansukh. Ada nama hukum nasih mansukh. Nasih mansukh itu adalah satu dalil yang dihapus oleh dalil yang lainnya. Misalnya dulu ditanya kepada Rasulullah SAW, ya, bahwa faja'a Rasulullah SAW yang turu faqala Rasulullah SAW la'allana a'jalnaka, ya, ada orang yang datang kepada Nabi SAW dengan tergesa-gesa, dengan kepala masih mengucurkan air. Lalu dia berkata, barangkali kau membuatnya tergesa-gesa, maksudnya berhubungan tergesa-gesa. Lalu ia menjawab, ya Rasulullah, bila kamu tergesa-gesa atau kamu bersetubuh dan tidak mengeluarkan air mani, idza ajalta au aqhita fala ghusla 'alaika, maka tidak wajib untuk mandi. Wa 'alaikal wudu, tapi wajib bagimu mandi, bagimu berwudu. Tapi ini dinasakh, dimansukh, dihapus oleh dalil yang datang berikutnya dari Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Jadi kalau ada orang yang setelah bersetubuh walaupun tidak keluar maninya, ya tetapi telah memasukkan farajnya ke dalam kemaluan wanita, maka tetap hukumnya dia wajib untuk mandi wajib. Ya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza jalasa bainal syu'abi al-arba'i, apabila duduk ya di antara di atas antara kedua tangan dan kedua kaki perempuan, ya, summa jahadaha, kemudian dia capek karenanya, ya, wajib al-ghusl, wajib baginya untuk mandi wajib, ya, muttafaqun alaihi wa zada Muslim wa illam yunzil, ya, walaupun dia tidak mengeluarkan, ya, oleh Imam Muslim ditambahkan, ya, wa illam yunzil, walaupun dia tidak mengeluarkan air mani, kemudian dia sudah bersetubuh dengan istrinya atau dia bersetubuh dengan orang lain, ya, maka dia tetap wajib untuk mandi wajib. Yang kedua, perkara yang mewajibkan orang itu mandi wajib adalah wasaniha khurujul mani, keluarnya air mani. Ai maniya syakhsin nafsihi al-khariji minhu awwalu maratin fil yaqazati aw fil nawm, yaitu air mani yang keluar oleh seseorang dari dirinya pertama kali di waktu terjaga, sadar atau dia tertidur. Jadi ketika dia sadar keluar air maninya atau kemudian dia tertidur keluar air mani, maka dia tetap harus mandi.
min tariqil mu'tadil mutlaqan aw min ghairi idza kana mustahkiman bi kasril kafi aw in kharaja li ghairi alayhi illati, melalui salurannya yang biasa secara mutlak atau dari selain salurannya yang biasa apabila keadaannya sebagai pengumuman ketetapan hukum. Jadi dia mandi wajib ya ketika dia keluar air mandinya, apabila dia sengaja ataupun dia tidak sengaja ya dia tetap harus mandi. Kemudian yang keempat, yang ketiga ya. Kemudian yang ketiga adalah al-haid, ya, seorang wanita yang keluar haid, ya, yang keluar haid. Ya. Ada orang yang bertanya, kalau perempuan ini gimana? Ya. Apakah dia ketika dia bermimpi seperti itu dia wajib mandi? Tetap wajib mandi. Ya, wajib mandi. Kemudian yang ketiga wasalisuha al-haid, orang yang haid. Wa huwa damun tabi'atun yakhruju min aqsa rahimil mar'ati fi awqatin makhsusah. Haid itu adalah darah tabi'ah, damun tabi'ah. Kita ini ada yang punya anak perempuan harus kita ajarkan. Ya. Yang punya anak perempuan harus diajarkan. Damun tabi'ah yakhruju min aqsa rahimi, ya. Yang keluar secara alami dari puncak rahim seorang wanita, al-mar'ah, au fi awqatin makhsusah, di waktu-waktu yang tertentu. Jadi ya, ketika dia mengeluarkan haid, setelah selesai haidnya maka dia harus mandi setelahnya. Tetapi ada yang namanya darah istihadah. Darah istihadah. Wa hiya damun illatin yakhruju min irqin fan qamihi famihi fi adana rahim. Istihadah adalah darah penyakit yang keluar dari urat mulut rahim pada bagian terbawah rahim. Ya. Ini saya akan coba jelaskan sedikit ya. Warahimu jildatun dakhil al-farji dayyiqatul fami wasi'atul jawfi kal jurrah. Dari rahim adalah, dan rahim adalah kulit yang berada di bagian dalam farji. Jadi rahim itu berada di dalam farji vagina yang bermulut sempit dan berongga luas, bagian dalamnya seperti guci. Wa famuha li jihati babil farji yadkhulu fiha al-maniyyu thumma tankashtan kamishu ay yansaddu famuha, dan mulut rahim mengarah ke pintu farji, yaitu lubang kemaluan wanita yang air mani dapat masuk ke dalamnya, kemudian mengerut, yakni mengatuklah mulut rahimnya. Jadi ketika dia mau masuk, memang dia membuka, ketika sudah masuk dia mengitu. Fala taqbalu min maniyan akhara ba'da dzalika wa lihada
Walihada jarat adatullahi an la yakhlika waladan min ma'i rajulaini. Maka rahim tidak akan dapat menerima air mani lain setelah masuknya air mani itu, karena hal inilah berlaku sunnatullah, kebiasaan penciptaan Allah, bahwa Allah tidak akan menciptakan seorang anak dari air mani dua orang laki-laki. Ya. Jadi rahim itu memang kalau sudah masuk salah satu air mani laki-laki masuk, ya maka tidak lagi kemudian ada bisa air mani yang lain untuk masuk ke dalam. Makanya ada namanya masa iddah. Masa iddah itu berapa bulan? Hah? 6 bulan. Hah? 6 bulan. 3. Hah? 3 bulan 10 hari. 2 kali deh. 3 bulan. Ya. 2 kali supaya jangan ada benih dalam tubuhnya. Masa indah ini. Jadi ciri khusus mani itu diantaranya adalah, nah ini saya mau sampaikan ada perbedaan mani sama madi. Ya. Air mani itu memiliki 3 ciri khusus. Ya italah khawasin yutamayyazu biha 'anil madi wal wadi, yang membedakan dengannya apa yang dimaksud dengan madi, apa yang dimaksud dengan wadi. Ya. Oke. Ciri khusus pertama, lahu raihatun ka raihatil ajinin au at-tal'i madama ratban. Ciri khusus pertama itu air mani memiliki aroma seperti aroma adonan atau mayang kurma. Ya, itu baunya, itu ciri khasnya. Madi beda lagi, wadi beda lagi. Faida jafa asbahat raihatuhu raihatul bidi. Lalu apabila air mani itu telah kering, maka bentuknya seperti menyerupai aroma telur. Menyerupai aroma telur. Kalau dia sudah kering, seperti aroma telur. Ciri khusus asal yang kedua, at-tadaffuqu ay at-tadafu'u, adalah keluarnya terpancar, muncrat, keras, terpancar. Ini adalah memang Allah cipta seperti itu. Apa kata Allah dalam Al-Quranul Karim? Ini Islam, wahyu ini sampai hal-hal yang seperti ini dijelaskan oleh Quran. Membayangkan yang punya kita semua itu. Apa kata Allah dalam Al-Quranul Karim? Qala Allah Ta'ala khulika ayil insan mimma'in dafiqin yakhruju min baini sulbi wa tara'ib. Mimma'in dafiqin yakhruju min baini sulbi wa tara'ib. Itu surah At-Tariq. Dan dia diciptakan, dia manusia diciptakan oleh Allah Ta'ala mimma'in dafiqin, dari air yang terpancar. Ini yang sombong kita. Yakhruju min baini sulbi, yang keluar dari sulbi kita keluar. Jadi air mani itu keluar dari sulbi. Kemudian ketika dia keluar, dipancarkan. Kenapa dia dipancarkan?
supaya perjalanan air mani itu mudah sampai ke rahim. Tapi hanya satu yang diterima. Ketika sudah masuk ke dalam rahim, maka dia tidak lagi menutup diri sudah. Makanya saya bilang, Pak, mohon maaf Pak Suronto, saya harus katakan dengan jujur, antum semua ini, kita semua ini, ada jutaan sel sperma yang memancar masuk ke dalam sel rahim. Tetapi yang Allah pilih kita semua. Hanya kita yang dipilih oleh Allah untuk menyatu ke dalam indung telur milik ibu kita, yang dipancarkan oleh ayah. Jutaan hanya dipilih satu. Siapa? Kita semua yang jadi manusia ini. Ya, itu pilihan Allah. Sebenarnya banyak saudara-saudara kita yang pengen juga jadi manusia, tapi Allah tidak wujudkan mereka. Yang Allah wujudkan kita, yang akan bertanggung jawab nanti di hadapan Allah. Sakit juga Pak. Makanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, andaikan saya jadi tanah saja Allah cipta, tidak memikul beban yang sangat berat di hadapan Allah Ta'ala. Ini jangan kita menganggap biasa-biasa saja kita jadi manusia. Allah mengatakan, apakah kamu diciptakan wahai manusia secara main-main? Allah menciptakan kita tidak untuk main-main. Bukan main-main Allah menciptakan kita. Serius Allah ciptakan kita jadi manusia. Yang kedua, jangan kita pesimis. Kenapa? Kita telah mengalahkan jutaan saudara-saudara kita yang menjadi manusia. Kita yang lari cepat sampai ke indung telur. Sudah dari awal kita yang kuat. Kenapa kita melemahkan diri kita? Walaqad karramna bani Adama fil barri wal bahri. Kami telah memuliakan keturunan anak Adam di daratan dan di lautan. Jangan kamu hinakan diri. Jangan kita hina-hinakan diri kita. Kamu diciptakan Allah, kita diciptakan bukan untuk main-main. Dan yang kedua, kita ini diciptakan Allah Ta'ala sejak kita masih zigot, yang ada ekor itu. Kita yang lari, kita belum sampai ke indung telur. Jangan kita menghinakan diri kita. Tidak mudah Allah cipta jadi manusia. Ya. Maka Allah tidak suka melihat manusia yang menghinakan dirinya di hadapan manusia dan tidak menghinakan dirinya di hadapan Allah. Ya. Lanjut ya. Nah, kemudian ada perbedaan darah haid sama darah istihadah. Darah istihadah itu keluar di luar kebiasaan. Misalnya anak kita yang perempuan terbiasa dia 1 pekan haid, tapi berlangsung lagi di luar kebiasaan tabiat dia, itu disebut dengan darah istihadah, darah penyakit. Maka ketika dia masuk ke darah penyakit, dia tetap sudah wajib mandi dan dia wajib sholat. Adapun ketika dia mau keluar, ditutup saja pakai pembalut, dia sholat tetap dia tunaikan. Karena darah yang keluar di saat yang berbeda dari tabiat dia, itu disebut dengan darah istihadah. Bapak-bapak harus paham ini agar bisa menjelaskan sama anak-anaknya. Boleh sholat, dia sudah wajib sholat. Karena yang kedua itu adalah darah istihadah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis, saya bukan hadisnya dulu.
Sama istri kita, kalau dia lewat dari waktu tabiahnya itu sudah dari istihadah dan darah haid, dia sudah wajib untuk mandi dan menunaikan sholat. Dan udah 3 pekan darah haid terus darahnya. Kita pun tidak tahu apa ini. Tidak tahu saya itu tidak tahu saya itu mak. Ini pelajaran, makanya ajarkan sama anak-anak. Saya mengalami Ustaz, ketika mau keluar dari saya pusing. Kenapa? Itu di luar itu, di luar Tabiatnya. Misalkan 1 pekan itu paling 5 hari seminggu. Selesai pas berangkat sampai Batam. Malam kami cari dokter spesialis. Nanti satu sampai sana kalau kita dan kita bisa obat. Alhamdulillah Pak. Sudah bisa, itu namanya darah istihadah, darah penyakit aja yang keluar ya, di dalam tempat keluarnya wanita. Masya Allah. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat ja'at Fatimah bintu Abi Hubaishin ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Aisyah, ini keterangan dari Aisyah radhiyallahu taala anha, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia didatangi oleh seorang wanita namanya Fatimah binti Abi Hubaishin pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dia berkata kepada Nabi, faqalat ya Rasulullah, wa ya Rasulullah, ini imra'atun istahadu fala athur. Saya ini adalah seorang wanita ya yang mengeluarkan darah istihadah. Fala athur, apakah saya, kata beliau, jadinya tidak pernah suci kalau begitu ya Rasul? Apakah aku tidak boleh meninggalkan sholat? Kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam, la, kamu jangan tinggalkan sholat. Innama dzalika irqun, dia adalah darah penyakit. Ya, irqun. Ya. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa idza aqbata haidzuka fada'is salat. Kalau datang haid tinggalkan salat. Wa idza adbarat fa'sil anka dam summa shalli. Kalau sudah selesai yang kamu kira-kira selesai waktu-waktu haid biasa, kamu mandi, bersihkan dirimu, kemudian kamu sholat. Ya. Sementara darah itu kalau masih tetap mengalir, kamu tutup saja. Ya. Itu namanya darah istihadah, darah penyakit. Namanya irqun. Ya. Walaysa bihaidin, dia darah irqun, bukan darah haid. Ya. Ya. Tiba-tiba istri kita ada kayak begitu, ya kita bisa jelaskan. Ya Pak Dino ya, seperti mulai kan. Okay. Dijelaskan dalam kitab ini, wa kharaja bidzalika istihadah, dan terkecualikan dengan darah haid itu adalah istihadah. Istihadah adalah wahiyya damun illatin yakhruju min irqin. Darah istihadah adalah darah penyakit yang keluar dari urat mulut rahim pada bagian terbawah rahim, adna rahim. Sawaun akhraja akibal haidin amla, sama saja apakah darah istihadah itu keluar seiring dengan darah haid ataupun tidak. Seiring keluar darah haid ataupun tidak. Ya. Wakila la tutlaqul istihadun illa ala damin kharaja akiba haidin. Tidak dikatakan disebut dengan darah istihadah kecuali untuk darah yang keluar mengiringi darah haid. Jadi dia keluar mengiringi, setelah darah haid keluar lagi darah haid. Jadi yang keluar darah setelahnya di luar tabiah namanya darah istihadah. Mandi saja,
ya. Kemudian kamu sholli. Ya. Dalam riwayat yang lain oleh Imam Bukhari, igtasili wa sholli, mandilah dan sholatnya, sholatlah. Oke, saudara yang haid maka dia wajib mandi. Kemudian yang kedua khusus untuk wanita adalah darah nifas. Rabi'uha an-nifas, yang keempat adalah darah nifas. Wa huwa adamul khariju akiba faragi rahimil al-mar'ati minal mahmil al-hamli walau alaqatan aw mudghatan wa qablu mudhiyin aqalli tuhri. Nifas adalah darah yang keluar mengiringi telah usainya rahim seseorang wanita dari kehamilan atau dia telah melahirkan. Dia telah melahirkan itu namanya mengiringi, ya. Ketika dia telah melahirkan itu darah yang mengiringi ke melahirkan itu darah nifas. Walaupun ya isi kandungan berupa segumpal darah atau seonggok daging dan terjadi sebelum berlaku batas minimal masa suci. Kharaja bidzalika damul khariju ma'al waladi aw halatan talqi fa huwa damul fasalin in lam yattasil bi haidin qabla. Terkecuali dengan hal itu darah yang keluar bersama bayi atau darah yang keluar di saat sakit mau melahirkan, maka darah tersebut adalah darah rusak jika darah tidak tersambung dengan darah haid yang sebelumnya. Wa illa fa huwa haidun bina'an ala anna al-hamila qad tahidu wa huwa al-asal. Dan jika tidak, bila masih tersambung dengan darah sebelum, maka darah itu adalah darah haid berdasarkan atas pendapat bahwa wanita yang hamil terkadang dapat mengalami haid, dan pendapat ini adalah pendapat yang paling sahih. Ya, kadang-kadang wanita juga yang hamil bisa saja tiba-tiba dia keluar darah haidnya. Jadi darah nifas adalah darah yang keluar, ya, mengiringi melahirkannya. Oke. Kemudian yang kelima adalah mewajibkan adalah al-wiladah, melahirkan. Ya. Ay walad li'adin atau amaini fayajibul husla bi wiladati ahadihima. Salah satu dari bayi, walaupun yang melahirkan hanya salah satu bayi atau dia melahirkan kembar, maka wajib mandi dengan sebab melahirkan salah satu dari kedua bayi itu. Wa yasihu qabla wiladatil akhir, dan mandinya itu sah sebelum melahirkan bayi kembar yang lain. Misalnya dia sudah mandi, terus tiba-tiba lahir lagi anak yang kedua, anak kembar. Summa idza waladhu wajibal ghusl aidan. Kemudian apabila dilahirkan bayi yang lainnya, maka wajib pula mandi lagi baginya. Wa mislu wilada ilqaul alaqatil wal mudghah, sama seperti melahirkan, yaitu terlontarnya atau keguguran. Kalau ada juga yang keguguran, ya, maka dia harus mandi wajib. Ya, kalau dia keguguran, ya, keluar segumpal darah dari rahimnya, maka dia wajib mandi. Wasadisuha, dan yang keenam adalah al-maut. Li muslim ghairi syahidin ammal kafiru fala yajibu ghuslu bal yajuzu, wa amma syahidu fala yajibu ghuslu bal yahrumu liqaulihi alaihi salatu wassalam fihim la taqtasiluhum fa inna kulla jurhin yafuhu miskan yaumil qiyamah. Ini menarik. Perkara yang keenam yang mewajibkan mandi adalah meninggal dunia bagi orang Islam yang bukan mati syahid. Jadi wajib kita mandikan, tak mungkin dia mandi sendiri. Ya. Kalau dia mandi sendiri kabur. Mungkin dia mandi sendiri. Amal kafir, adapun orang kafir, fala yajibu ghuslu, maka dia tidak wajib untuk dimandikan. Bal yajuzu, tetapi boleh dia dimandikan. Boleh tapi tidak wajib. Ya, ada orang mau mandikan aja, tapi tidak masuk dalam hukum bersuci seperti orang Islam. Karena secara
batiniah dia sudah kotor. Apa kotornya? Imannya kotor. Makanya kita ini orang Islam ada dua kesucian kita. Kesucian secara zahiriah dan kesucian secara batiniah. Secara zahiriah kita ini setiap buang air kecil kita bersihkan. Yang tak bersih jangan tidak dicebok, Pak. Kita buang air kecil, yang setelah kita keluarkan air kecil, kata Nabi banyak ada orang dalam kubur disiksa hanya gara-gara ya dia buang air kecil dan tidak dicebok. Ya, main semprot sembarangan aja terus tidak cebok. Ya. Oke. Yang kedua adalah iman kita bersih, suci, ya, tidak menuhankan selain Allah Subhanahu wa taala. Wa amma syahidu, dan adapun orang yang syahid di jalan Allah, fala yajibu ghusluhu, maka tidak wajib untuknya dimandikan. Bal yahrumu, bahkan haram untuk dilakukan. Tidak boleh dimandikan mereka yang mati syahid. Bahkan dalam hukum yang lain haram dimandikan mereka. Boleh. Liqaulihi alaihi salatu wassalam, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, fihim, untuk mereka, la taktasiluhum, janganlah kamu memandikan mereka yang syahid di jalan Allah ini. Fa inna kulla jurhin, karena sesungguhnya setiap jurhin, setiap luka yang ada pada tubuh mereka, yafuhu miskan, akan mengeluarkan semerbak misk, aroma yang sangat harum. Yaumul kiamah, di hari kiamat nanti. Nah, makanya tidak heran kalau peristiwa Palestina itu keajaiban aroma tubuh orang-orang yang syahid itu harum. Ya, mati syahid. Beda mati sangit. Mati sangit mesti dimandikan. Fadakhala fi qawlihi al-mautu siqdu an-nazilu bila hayatin ba'da tamami asyhurihi wa lam tazhar fihi amadwa. Maka termasuk dalam ucapan pengarang yaitu Syekh Salim bin Sumaili, al-maut atau meninggal dunia, baik keguguran yang telah terlahir dengan tidak hidup setelah sempurna bulan-bulannya masa-masa kehamilan rumah dan tidak tampak pada bayi itu tanda-tanda hidupnya. Wal mautu mujibul lumusi al ahya'i, kematian adalah hal yang mewajibkan untuk dimandikan la 'alal mayyiti, ya, atas orang-orang yang hidup, bukan atas orang yang mati. Fal mujibul lil ghusli imma ay yakuna qa'iman bil fa'ili aw bi ghairihi. Adapun hal yang mewajibkan untuk mandi ada kalanya dia berketetapan dengan sebab pelaku atau dengan sebab selainnya. Ya. Lima ruwiya an Abbas radhiyallahu anhuma, berdasarkan hadis riwayat dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, fil muhrimi, ya, tentang seorang yang ihram, alladzi waqasathu naqatuhu, ya, yang lehernya dipatahkan oleh untanya. Igsiluhu bima'in, mandikan ia dengan air, wasidrin, dan daun bidara. Ya. Rawahu asy-Syaikhan, asy-Syaikh oleh Imam Bukhari dan Muslim. Ya. Jadi orang yang orang yang ihram, dia naik apa namanya, sahabat Nabi, naik onta. Ontanya mematahkan pula leher sahabat itu sampai dia meninggal pada saat dia ihram. Ya, jadi dimandikan dengan air dan daun bidara. Sedikit lagi ya. Faslun fil ghusli, pasal mengenai mandi. Furudul ghusli,
Fardu mandi ay arkanuhu wajiban, yaitu rukun-rukunnya yang wajib, kana al-ghuslu au manduban, atau sebagai hal yang disunnahkan itu dua perkara. Al-awwal an-niyah, yang pertama adalah niat. Ya. Jadi kita berniat, ya, niat untuk mandi. Awaitul ghusla liraf'il hadatsil akbari fardhan lillahi ta'ala. Anda tahu dia punya bahasa Arab pakai bahasa Indonesia. Saya berniat mandi wajib untuk mengangkat hadas yang besar karena Allah Ta'ala. Fardu karena Allah. Ya, macam mana cara mandinya? Tahu caranya? Karena sudah tahu bagaimana. Sudah sering praktekkan. Cuman saya jelaskan tata caranya sesuai dengan sunnah ya. Saya uraikan sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah. Masya Allah. Mana begini saya tambah. Saya sampaikan ya cara mandi janabah. An Aisyah radhiyallahu anha qalat. Hadis ini datang dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Jelas karena dia dengan Nabi yang banyak menjelaskan hal-hal yang sifatnya privasi itu adalah Aisyah. Ya, tetapi ini karena hukum maka tetap Aisyah harus sampaikan cara mandinya Rasulullah. Karena Rasulullah SAW adalah baginda Rasulullah SAW idak tasara minal janabah, apabila dia mandi janabah, mandi junub maksudnya. Ya, kita mengikuti bagaimana Nabi itu mandi junub. Ia pada'u, ya, beliau memulai dengan membasuh kedua tangannya, dibasuh, bersihkan tangan. Ya. Fayagasilu yadayhi summa yufriqu biyaminihi ala shimali. Fayagasilu farjahu. Kemudian dia menumpahkan, ya, biyamini ala shimal, air itu dia tumpahkan ke tangan kiri dan tangan kanan, dari tangan kanan ke tangan kiri. Ya, fayagsilu farjahu, kemudian beliau membersihkan kemaluannya dengan tangan kiri bukan tangan kanan. Membersihkan kemaluan dengan tangan kiri, bukan dua-dua di ini. Ya, ini misalnya, ya contoh ini, nanti dipotong aja, di-cut aja kalau mau ya. Tapi ini kan khusus lingkup. Ambil air, tapi taruh tangan kiri airnya, kemudian dibersihkanlah kemaluan, ya, dari sisa-sisa semalam. Apa itu? Ini pelaku ini. Itulah namanya banyak A bilang A. Pesantren.
Supaya tawadda, setelah beliau membersihkan kemaluannya, beliau berwudu seperti wudu biasa. Jadi sebelum kita mandi, kita wudu dulu. Itu sunnah yang beliau lakukan. Ada yang nanya sama saya dulu itu, gimana cara mandi? Seperti itu ya? Iya, kalau nasnya seperti itu. Summa ya'khudul ma'a fa yadkhilu as-sabi'atu fi usuli sya'ri. Ya, kemudian beliau mengalu jari jemarinya dimasukkan ke pangkal rambutnya. Cara mandinya gitu. Ya, setelah dia berwudu, ya. Ini air. Katakan ini jam air. Yang kiri masukkan ke dalam kepala. Ya, begini aja. Ya, habis wudu, habis bersihkan kemaluan kita dengan tangan kiri, bukan dengan tangan kanan ya, tangan kiri. Setelah kita berwudu, setelah kita berwudu kita mandi. Kalau biasanya kita kanan dulu kan, nasnya pertama itu kepala 3 kali. Masukkan ke dalam rambut kepala ini. Air itu supaya masuk ke dalam dasar kepala kita. Apalagi yang gondrong-gondrong rambutnya. Kalau kayak Bang Bukri zam, Allah Pak Suronto zam. Kalau kayak saya ini ya harusnya betul-betul masuk ini. Ya. Kemudian menciduk air dengan kedua tangan untuk ditumpahkan kepada 3 kali. Jadi kita menciduk air cuma hafana ala ra'si salasa hafanatin. Jadi 3 kali. Summa afada ala sa'id jasadi summa ghasala rijlaihi. Kemudian setelah itu beliau menyiram ke seluruh tubuhnya lalu membasuh kedua kakinya. Ya. Oke. Terus bagaimana dengan yang kanan 3 kali? Monggo silahkan. Yang paling utama adalah ini 3 kali. Kita mau kanan 3 kali, kiri 3 kali, silahkan. Habis itu seluruh badan kita mulakan yang kanan, kita mengikuti sunnah Nabi selalu memulai dengan yang kanan. Baru kita menggunakan sabun. Kalau ada sampo pakai sampo. Ya, bersih. Sungguh-sungguh Ustaz. Setelah dapat suruh ya deh. Ada pelakunya di sini. Pelakunya semua kita lah. Di sini direktur oleh Imam Muslim. Sudah paham ya? Cara mandinya ya. Niatkan. Saya rasa ya. Yang kedua adalah ta'mimul badan, meratakan air ke seluruh tubuh. Meratakan air. Gimana Ustaz kalau mandi di sungai? Mandi di laut? Itu Gus Salim pada sakit Allah Akbar. Tidak begitu caranya. Dari jauh udah diancang-ancang niatnya kan, langsung dia lompat cebur. Tidak, tetap menggunakan sunnah Nabi, tata cara Rasulullah. Mandi di pinggir sungai dulu bro. Ya, berwudu di pinggir, cuci dulu kemaluannya di pinggir sungai. Ya. Oke, makanya bawa gayung. Kalau enggak cari tempurung. Dulu kita pakai tempurung untuk mandi kan. Biasanya itu di pinggir-pinggir gunung, di sumur-sumur itu pakai tempurung atau buah maja. Dulu kan buah maja itu dipotong itu kuat itu sebagai gayung kita kan. Perenung itu bahasa Inggris. Perenung. Sibur. Oke. Jadi kita di pinggir dulu berwudu
Setelah itu baru kita ambil, masukkan air 3 kali, baru kanan 3 kali, baru ente mau terjun bebas. Itu dulu ya. Itulah yang membedakan antara mandi wajib sama mandi biasa. Yang pertama niat, yang kedua tata caranya. Itu yang membedakan. Ya. Terus bagaimana kalau kita mau mandi? Dapatkah kita memperoleh pahala? Dapat. Allah itu suka kepada kesucian, kebersihan. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Kalau mau jadi wali juga itu amalkan. Allah cinta kepada orang-orang yang suka bertaubat, dan Allah cinta kepada orang yang suka membersihkan dirinya, mensucikan dirinya. Maka kalau mandi, niatkan untuk tahur zahiran wa batinan. Walaupun kita hanya mandi biasa, tapi niatnya untuk membersihkan yang zahir dan batin kepada Allah Ta'ala. Dalam hati kita niat mandi sunnah, kita dapat pahala, kita dapat kebersihan diri, supaya kita ibadah pun juga enak. Bukan itu yang membedakan mandi kita sama mandi-mandi orang-orang di luar Islam. Niatnya kita ya untuk kesegaran badan. Ya bukan hanya untuk kesehatan kita mandi, tapi untuk ibadah. Ya. Sunnahnya adalah diantaranya ada 17. Ya. Yang pertama adalah membaca basmalah. Bismillah. Dalam kamar mandi Ustaz, jangan ngomong pakai bismillah. Dalam hati aja. Ya, karena dalam kamar mandi itu ada WC kita. Kecuali kita mandi di luar. Ya, kalau dalam kamar mandi ada jamban, ya, yang kita buang air besar kayak sekarang kan kayak gitu ya. Jangan kita baca menyebut nama Allah secara lisan, tapi dalam hati silakan. Ya. Yang kedua adalah wa ghusl adha, mencuci kotoran. Kemudian yang ketiga al-wudu, berwudu. Wa taslith, meninggalkan basuhan, 3 kali basuh. Wa takhlilu li sya'ri wal asabi'i bil ma'i qabla al-ifadati, menyela-nyela rambut dan jari jemarinya dengan air sebelum mengucurkan air. Ya, air sedikit dulu, kucurkan, baru kucurkan semua. Wal bida'atu bisyikil aimani bi'a'la yada badani, mendahulukan sisi yang kanan di atas tubuhnya. Ini sunnah-sunnahnya. Wadalku wa tawajjuhu lil kiblah, menggosok-gosok tubuhnya. Menggosok-gosok tubuh pakai sabun lah. Kalau kan nggak ada sabun, Pak. Pakai apa itu? Pakai batu kali. Keluar daki kan, sampai kadang-kadang merah, berdarah, luka. Wa tawajjuhul kiblah, menghadap kiblat. Wa qawlu bi mahallin la yanalu rasyasun wa satrun fil khulwah, keberadaannya tempat yang tidak terkena percikan kotoran. Maksudnya tempat mandi itu ya bersih. Jangan ada kotoran di situ yang kita pulang mandi di situ, sebelum kita bersihkan sekitarnya. Wasutru fil khulwah, penutup di tempat, membuat penutup di tempat sunyi. Maksudnya di dalam kamar mandi lah. Ya. Kalaupun kita mandi di luar, paling tidak kita bersembunyi buat ya, sesuatu yang melindungi aurat kita supaya tidak dinampak. Ya. Setan itu Pak senang kali nengok kalau kita lepas baju kelihatan aurat. Makanya kalau kita melepaskan, kita baca Bismillah supaya
terlindungi badan kita dari penglihatan syaitan. Batas aurat kita dari pusat sampai lutut. Jangan dibiasakan kita kelihatan lutut. Itu aurat. Haram ditengok oleh lawan jenis dan yang sejenis. Nah, boleh. Ya, aurat sampai di lutut. Yaitu inna nuhina anturo auratina. Kata Nabi, kita dilarang untuk memperlihatkan aurat kita. Aurat laki-laki dari pusat sampai lutut. Jadi jangan diperlihatkan semua orang. Waja'al al-ina'i wal alwasi an yamini wal dayyiki an yasari. Menempatkan wadah yang luas di sisi kanannya dan wadah yang sempit di sisi kirinya. Ya. Wa tarkal isti'ana ila li'udhrin. Tidak meminta bantuan untuk mandi kecuali karena uzur. Ya. Tapi Nabi itu dia mandi kadang-kadang dengan istrinya. Ummu Salamah bercerita beliau mandi dengan istrinya dengan Rasulullah ketika beliau selesai. Ya. Makanya Allah kirimkan Rasulullah itu manusia. Kalau Rasulullah malaikat, Pak, kita tidak tahu bagaimana cara mandi setelah. Masya Allah. Jadi kita mandi dengan istri kita boleh satu bejana, karena Ummu Salamah mandi satu bejana dengan Rasulullah. Kalau ente lagi marahan sama istri, aja mandi bersama. Angkat tangan yang sudah pernah mandi bersama sama istrinya. Tidak apa-apa, sunnah. Sunnah Nabi mandi sama istrinya. Pahala. Kadang-kadang kita membangun keharmonisan itu sederhana. Ya. Kebayang ini semuanya ini. Lanjut petai. Wa syahadatani akhirah, dan membaca 2 kalimat syahadat di akhir mandi. Setelah kita mandi asyhadu. Tapi dalam hati aja, karena dalam kamar mandi kan. Wal madmada wal istinsyaq, berkumur-kumur istinsyaq kalau kita berwudu itu ya. Wa kunu ma'ul ghusli sa'an in kafa, keadaan air mandinya sebanyak 1 sa', 3,5 liter. Paling minimal kita menggunakan air 3,5 liter. Cuma namanya 2 botol setengah. 2 botol setengah. 2 botol setengah. Jangan kita bayangkan kita di zaman sekarang, zaman Nabi di padang pasir yang kayak gitu susah air. Maka kalau mereka mandi, Rasulullah mandi 3,5 liter air, ya memang Allah berikan seperti untuk memudahkan umatnya. Kita di Indonesia yang Nabi mandi 3,5 liter bisa dia, ya kan? Artinya, ya demikianlah Allah memudahkan umat ini dalam beribadah, dalam mensucikan ini. Wa ta'ahudu somahaini wa budunal jild, dan memperhatikan membasuh dengan cermat 2 lubang telinga dan lipatan-lipatan kulit. Jangan sekedar mandi aja. Ini masukkan air. Lipatan-lipatan kulit. Ya, ini ya kaki, ya ketek. Ya, upayakan semua kita banyak badan kena air. Ustaz
musim hujan Ustaz. Siapa suruh ente? Sudah tahu-tahu hujan jadi gara-gara. Ya, oke ya. Cukup lah ya. Nanti kesana kemari lagi penjelasannya. Ya, nah, semua sudah bisa memahami ini. Mudah-mudahan dimulakan dengan mandi yang benar, insya Allah. Dan ajarkan sama saudara-saudara kita yang tidak tahu cara mandi wajib. Masih banyak orang di luar sana yang tidak tahu cara mandi wajib. Main aja dah sama istrinya terus tidak tahu mandi. Untung sekarang ini Pak Upah mungkin udah ngajarin ya. Dikasih perbekalan. Cuman saya mau nikah tuh sama Pak Wah suruh baca doa mandi wajib tuh. Ada penatarannya lah. Ya. Yang mau penataran ya silakan. Sudah pernah. Oh sudah ahli bukan lagi. Oke ya. Saya rasa demikian. Mari kita tutup dengan doa kita ke majelis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.